Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali lagi kami ada saat ini, dibangunkan Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami masing-masing. Berikanlah kami pengertian untuk kami dapat semakin memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Galatia 5 ayat 16, 19, 20, dan 21. Tertulis demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, maka kita juga telah menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Ayat ini merupakan ayat yang tegas menyatakan bahwa hidup dalam kasih karunia bukan berarti bahwa kita bebas melakukan dosa, tapi justru sebaliknya, kita hendaknya hidup benar, sesuai dengan citra yang diberikan Allah kepada kita sebagai ciptaan yang baru. Tidaklah benar bahwa Tuhan Yesus mengizinkan dosa-dosa dilakukan dengan bebas, karena Ia telah menebus kita. Penebusan berarti bahwa kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup, sudah dimerdekakan dari dosa, dan tandanya adalah hidup kita dibaharui dan diubahkan. Dalam ayat ini saudara disebutkan beberapa perbuatan daging. Mari kita cek diri kita masing-masing saudara. Apakah kita masih berkecimpung dalam hal-hal ini? Kalau kita hitung ada 15 perbuatan daging yang disebutkan di sini secara detail. Tapi ini bukan berarti bahwa hanya 15 perbuatan daging ini saja yang harus kita hindari. Karena dalam ayat ini ada kata dan sebagainya. Artinya bahwa perbuatan-perbuatan daging yang lainnya yang merupakan dosa, meskipun tidak dituliskan di sini, juga harus kita hindari. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita mencari-cari alasan bahwa karena tidak dituliskan, maka bukan dosa. Padahal kita mengerti bahwa itu adalah dosa, karena firman Tuhan dan Roh Kudus juga berbicara di dalam kita, bahwa itu adalah dosa dan tidak berkenan kepada Tuhan. Setiap pengabaian dan usaha pembenaran dengan mencari-cari alasan harus kita waspadai dan kita tinggalkan, agar kita sendiri tidak rugi dan tidak binasa. Saudara yang terkasih, di sini disebutkan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sungguh tegas sekali ayat ini saudara. Maka kita perlu memperhatikannya dan hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Memang saudara, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan hasil usaha kita, tapi kasih karunia keselamatan itu yang sudah kita terima, hendaknya kita responi dengan hidup berpadanan dengan salib Kristus. Hati-hatilah dengan pengajaran tentang kasih karunia yang tidak seimbang dengan kekudusan hidup. Kita semua yang percaya kepada Kristus harus hidup dalam standar kerajaan Allah, bukan standar kerajaan duniawi. Nilai-nilai moral surgawilah yang harus terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita sedih mendengarkan ayat ini, dan jangan menganggap bahwa hidup dalam Tuhan menjadi terkekang dan tidak bahagia. Anggapan ini salah besar dan merupakan tipu daya iblis. Hidup dalam Tuhan sesungguhnya penuh sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan. Mari saudara sekali lagi, hiduplah oleh Roh dan bukan menuruti keinginan daging. Roh Kudus akan menolong kita semua untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, memberikan kami pengertian bahwa hidup dalam kasih karunia-Mu harus dibarengi dengan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami bukan berarti kebebasan buat kami melakukan dosa, tapi justru supaya kami hidup menuruti apa yang Engkau mau. Tolong kami ya Roh Kudus, pimpin hidup kami terus ya Tuhan, supaya kami selalu berjalan dalam kehendak-Mu, menuruti keinginan-Mu, bukan keinginan daging kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami senantiasa mengingatnya dan kami hidup dalam firman-Mu. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah kami dalam kegiatan yang kami lakukan, dalam studi, tugas-tugas, pekerjaan, usaha, karir, pelayanan kami. Semua yang kami lakukan, biarlah semuanya memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit penyakit dan berbagai masalah pergumulan dalam hidupnya, agar Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, pertolongan dan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah senantiasa tercurah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.